Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Kembali bersama Ibu Nina Nabila dalam mata pelajaran sejarah kelas 11. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kebijakan pintu terbuka yang berlangsung dari tahun 1870 sampai 1900, meliputi politik, sosial, ekonomi pada masa imperialisme dan kolonialisme Belanda di Indonesia. Apa itu definisi kebijakan pintu terbuka? Kalian simak baik-baik. Kebijakan pintu terbuka adalah sistem sosial politik kerajaan Belanda beserta daerah-daerah jajahan yang menekankan pada nilai liberalisme dalam berbagai bidang dan kapitalisme, yakni ekonomi dijalankan oleh swasta yang memiliki modal besar dan negara hanya mengawasinya. Selain itu, kebijakan pintu terbuka diterapkan karena tokoh-tokoh Belanda dan tokoh dari pribumi Indonesia atau Hindia Belanda mengkritik dan menolak sistem tanam paksa yang kemudian dikenal dengan kultur stelsel yang sangat menyengsarakan. Kemudian, sistem ekonomi sosial politik yang asalnya sangat didominasi oleh negara atau raja beralih dikuasai oleh golongan swasta atau pengusaha yang kreatif dan memiliki modal ekonomi berupa uang, tanah, emas, dan lain-lain. Inilah yang kemudian disebut dengan kapitalisme global. Kebijakan pintu terbuka dengan kapitalisme ekonominya menjadi pembuka jalan bagi pengusaha untuk mengeksploitasi manusia dan alam Hindia Belanda. Kita simak seperti apa ciri khas dari kebijakan pintu terbuka yang dilaksanakan Belanda di Hindia Belanda. Yang pertama, ada agraris wet, yaitu Undang-Undang Agraria, yakni kebijakan yang memberikan peluang bagi para investor asing untuk menyewa tanah di Hindia Belanda. Kebijakan ini menarik investor terutama dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, dan Tiongkok. Jangka waktu sewa tanah diperbolehkan hingga 75 tahun. Yang kedua, ada Suikerwet. Apa itu Suikerwet? Suikerwet adalah undang-undang gula yang berisi memberikan kesempatan bagi para pengusaha pribumi atau investor asing untuk mengelola pabrik gula yang ada di Hindia Belanda. Bisnis gula ini merupakan salah satu bisnis yang besar dan menjanjikan pada masa itu. Kita lihat seperti apa gambaran umum secara sosial ekonomi dari kebijakan pintu terbuka, yakni ada 3 lapisan masyarakat. Yang pertama, ini ada gubernur jenderal. Mereka ini adalah pemilik aset berupa tanah, pabrik, tambang, instansi-instansi, dan lain-lain. Memberikan izin bagi investor asing untuk berbisnis di Hindia Belanda. Yang kedua, coba kalian perhatikan, ini adalah investor asing yang berasal dari negara-negara barat seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Berbisnis di Hindia Belanda dalam bidang pertanian, peternakan, memiliki pabrik, dan lain-lain. Orang-orang kaya non-bangsawan yang bergaul dengan para pejabat kolonial Belanda. Nah, yang ketiga, ini adalah pribumi, rakyat non-bangsawan. Mereka merupakan orang-orang Indonesia yang dijadikan budak di pertanian-pertanian milik para investor asing dengan kehidupan yang sangat miskin akibat dari penjajahan. Kita simak seperti apa penerapan kebijakan pintu terbuka. Yang pertama, para pengusaha atau investor asing menanamkan modalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pabrik-pabrik produksi. Yang kedua, beberapa contoh perkebunan milik swasta asing
seperti perkebunan tembakau, yakni ada di daerah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian ada perkebunan tebu di sepanjang pesisir Jawa, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jatim, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, dan perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Yang ketiga, para pengusaha asing juga mendirikan pabrik-pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, teh, dan rokok. Kemudian mereka juga bisnis pertambangan, misalnya pertambangan minyak di Sumatera dan Kalimantan, batu bara di Sumatera Barat dan Selatan, serta timah di Pulau Bangka. Kemudian mereka pun memberikan dukungan pelaksanaan dan pengembangan usaha swasta pemerintah kolonial dengan membangun irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan kereta api. Kita lihat seperti apa dampak kebijakan dari pintu terbuka. Yang pertama, tentu saja eksploitasi manusia dan juga atau disebut juga dengan sumber daya manusia. Kita lihat kebijakan kuli ordonansi tahun 1881 atau kontrak kerja antara buruh atau kuli yang menjadi pekerja dengan pengusaha atau investor asing atau yang kemudian menjadi majikan mereka kebanyakan adalah pemilik perkebunan atau ordernemer. Kemudian yang kedua, punal sanksi atau peraturan tentang pelanggaran kontrak yang sangat merugikan buruh atau kuli pribumi. Adanya hukuman berupa denda, disekap, ditelanjangi, dicambuk, kerja paksa tanpa upah, bahkan hingga hukuman mati. Eksploitasi rakyat pribumi diperparah ketika mereka diperjualbelikan untuk menjadi kuli perkebunan di lahan perkebunan milik Belanda yang ada di Suriname maupun di Guyana yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. Para ordernemer ini kemudian menyogok para pejabat kolonial agar tidak melakukan pengawasan pada bisnis mereka. Nah, coba kalian perhatikan kondisi kehidupan petani pribumi di masa penjajahan. Inilah kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Ini mereka yang ada di kuli sebagai kerja sebagai kuli pelabuhan, kemudian juga bekerja sebagai buruh pabrik. Eksploitasi sumber daya alam itu kemudian berkembang menjadi hal di bawah ini. Para bangsawan pribumi, bupati, kepala desa, dan petani diancam agar tanah mereka dijual murah kepada pemerintah kolonial Belanda. Tanah tersebut oleh pejabat kolonial nanti akan disewakan atau dijual kepada pengusaha atau investor asing. Kemudian, eksploitasi sumber daya alam atau kerusakan alam dilakukan oleh para pengusaha, ditambah kebijakan kuli ordonansi dan punal sanksi yang sangat menyengsarakan buruh atau kuli pribumi. Kebijakan pintu terbuka hanya memperkaya pejabat kolonial dan pengusaha investor asing dengan keuntungan yang ditaksir mencapai 150 juta gulden pada tahun 1877. Kita lihat seperti apa kehidupan pengusaha investor asing di Hindia Belanda melalui potret-potret berikut ini. Kalian lihat, mereka adalah sosialita kaya raya yang memiliki kedekatan dengan para pejabat kolonial, hidup glamor di kota, dan memiliki pertanian, perkebunan, atau pertambangan di daerah-daerah. Bandingkan dengan potret kemiskinan rakyat pribumi Hindia Belanda. Padahal, sumber daya alam itu adalah milik bangsa Indonesia. Tetapi justru rakyat pribumi Hindia Belanda menjadi kuli
di perkebunan dan pertambangan dengan upah murah, tidak ada jaminan keselamatan kerja, tidak berpendidikan, menjadi pedagang kecil dan lain-lain, kemiskinan yang terstruktur dan terwariskan dari tiap generasi. Sayangnya, 77 tahun Indonesia merdeka, nyatanya bahwa kemiskinan masih merajalela. Apakah kita benar-benar telah merdeka? Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita lanjut di materi berikutnya. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Viva Historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.